biasanya sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita akan berdoa. Yang punya tugas berdoa belajar hari ini siapa? Kevin, ayo mari berdoa. Semua siap? Siap. Sikap berdoa yang benar mana? Sikap berdoa yang benar. Amin. Silakan duduk. Nah, sekarang dengan nama ya. Ibu guru cek kehadiran kalian yang ibu guru panggil, namanya itu dijawab, ya. Tidak ada yang ribut. Tidak ada yang ribut ya. Albrian. Apa ya? Ardi. Destriana. Vicky. Kevin. Jenny. Krisdiawati. Febrian. Marvan. Mas Sandra. Novita. Novi. Kesia. Kesia baru hadir ya? Iya. Nah, anak-anak, halo. Hai. Masih semangat? Oke. Nah, masih ingatkah kalian di pembelajaran subtema 2 minggu lalu tentang makhluk hidup? Masih. Nah, yang disebut dengan makhluk hidup itu apa saja? Manusia. Iya, apa lagi? Hewan. Apa lagi? Tumbuhan. Hebat. Katakan saya hebat, kamu hebat. 1, 2, 3. Saya hebat, kamu hebat. Jadi makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah sekarang, dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kalian melihat tumbuhan berkembang biak secara alami? Masih. Pernah lihat? Benar. Tumbuhan yang dapat berkembang biak secara alami itu tumbuhan apa saja? Pisang. Hebat. Nah anak-anak, kaitannya dengan materi kita hari ini kita masih belajar di tema 1. Halo. Hai. Perhatikan ketika ibu guru menjelaskan, perhatikan ya. Jangan sampai sebentar ibu guru tanya kalian tidak tahu. Hari ini kita masih belajar di tema 1 ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ya. Subtemanya kita sudah masuk di subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Kita masuk di pembelajaran 1 hari ini. Nah, di pembelajaran 1 ini materi kita itu tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan pembagian bilangan. Oleh sebab itu, di awal pembelajaran tadi ibu guru mengantar kalian dengan apa saja yang disebut dengan makhluk hidup, kemudian tentang perkembangbiakan tumbuhan yang pernah kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah sekarang dari materi kita hari ini, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Nah perhatikan, tujuan pembelajaran yang pertama, setelah kalian mengamati gambar yang akan ibu guru tampilkan nanti, kalian itu harus bisa mengemukakan jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan secara alami dengan tepat. Kevin, perhatikan. Kemudian, setelah kalian mengamati gambar, kalian juga harus bisa menunjukkan proses perkembangbiakan tumbuhan yang menggunakan tunas dengan tepat. Kemudian, setelah kalian mengamati contoh yang akan ibu guru berikan sebentar, halo.
buat ini? Sayur paku. Iya, tumbuhan paku. Nah, berdasarkan gambar ini, apa saja jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan yang secara alami? Kalau semangka berkembang biak menggunakan apa? Coba sekarang berdasarkan gambar ini, siapa yang bisa menunjukkan proses perkembangbiakan tumbuhan secara alami dengan menggunakan tunas? Pisang. Apa? Pisang. Coba, berdasarkan gambar ini siapa yang bisa menunjukkan? Coba, siapa? Marvan. Mari. Ikut sini. Berdasarkan gambar di sana, proses perkembangbiakan tumbuhan yang menggunakan tunas itu yang mana? Benar pisang? Benar. Marvan hebat, saya hebat. 1, 2, 3. Marvan hebat. Iya. Jadi benar bahwa tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan, ya. Pertumbuhan dan perkembangan yang dialami tumbuhan, perkembangbiakan tumbuhan ini dapat terjadi secara alami. Seperti misalnya semangka, dia berkembang biak menggunakan biji. Yang berkembang biak menggunakan biji selain semangka ada apa lagi? Mangga. Selain mangga apa lagi? Durian. Iya. Kemudian yang berkembang biak menggunakan tunas selain pisang, tumbuhan apa lagi? Bambu. Apa? Bambu. Hebat. Nah, kemudian kalau tumbuhan singkong berkembang biak menggunakan apa? Menggunakan umbi, ya. Umbi, ya. Kalau tumbuhan paku, jenis perkembangbiakan tumbuhannya menggunakan apa? Spora. Hebat, katakan Vicky hebat, saya hebat. 1, 2, 3. Vicky hebat. Jadi jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan itu ada yang menggunakan biji, ada yang menggunakan tunas, ada yang menggunakan umbi, ada yang menggunakan spora. Nah, kalau pada tumbuhan paku yang disebut dengan spora itu ini ada bintik-bintik yang hitam yang tumbuh di daun paku. Ya, itu namanya spora. Nah, selain perkembangbiakan tumbuhan secara alami, terjadi juga proses perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Kalau proses perkembangbiakan tumbuhan yang secara alami, itu dia terjadi tanpa ada bantuan manusia, ya kan? Iya. Terjadi secara alami. Sedangkan proses perkembangbiakan tumbuhan secara buatan, itu ada campur tangan manusia. Contohnya seperti gambar ini. Ada yang tahu gambar ini itu disebut sebagai perkembangbiakan apa ini? Ada berdasarkan gambar ini dibuat apa ini? Apa yang dibuat oleh orang ini? Apa? Mencangkok. Ya, jadi yang disebut dengan perkembangbiakan tumbuhan secara buatan itu seperti contoh gambar ini, yaitu mencangkok. Itu ada campur tangan buatan manusia, ya. Iya. Nah, jadi ingat yang disebut dengan perkembangbiakan tumbuhan itu ditandai dengan bertambahnya kemampuan tumbuhan. Jadi dia bertambah banyak. Nah, seperti dia tunasnya bertambah banyak berarti dia mengalami proses perkembangbiakan. Ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Ada gambar apa ini? Bunga cocok bebek. Bunga cocok bebek. Kemudian yang di tengah ini gambar apa? Pisang. Kemudian yang ini? Bambu. Nah, berdasarkan gambar ini, bagaimana proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara bertunas? Kalau bunga cocok bebek, bagaimana proses perkembangbiakannya? Tunas
pisang. Tunasnya tumbuh dari mana? Dari batang di dalam kemudian tumbuh di sekitar induk pohon pisang ini, ya. Kemudian bagaimana proses perkembangbiakan tumbuhan bambu? Tunasnya tumbuh dari mana? Dari akar di dalam tanah, kemudian tumbuh di sekitar induk pohon bambu. Ya. Jadi tunas pisang itu dia tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Kemudian kalau cocok bebek, dia tunasnya tumbuh di sekitar tepi daun. Sedangkan tumbuhan bambu dia berkembang biak dengan tunas yang tumbuh di sekitar induk pohon bambu. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang Ibu mau tanya, pernahkah kalian masih ingat tentang tumbuhan kacang? Subtema 2. Kacang itu termasuk tumbuhan ya? Iya. Nah, kalau kacang itu berkembang biak menggunakan apa? Biji. Ya, menggunakan biji. Nah, sekarang masih ingatkah kalian tentang pembagian? Masih. Kalau di dalam pembagian itu ada apa saja? Kurang-kurang. Kurang, hebat. Apa lagi? Berkalian. Berkalian. Benarkah di dalam pembagian itu ada kurang-kurang dan perkalian? Nah, coba sekarang sama-sama kita simak. Bagaimana kita menyelesaikan masalah pembagian bilangan caca seperti tujuan pembelajaran kita tadi. Nah, sekarang Ibu Guru punya soal cerita untuk kalian. Nah, coba perhatikan cerita ini. Udin dan kawan-kawan akan menanam biji kacang merah. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang akan diterima setiap kelompok? Nah, ditulis dalam bentuk matematika, pembagiannya yaitu 10 bagi 2. 10 ini adalah biji kacang merah. Sedangkan 2 ini adalah 2 kelompok. Nah, soal cerita ini kita bisa selesaikan menggunakan dakon matematika. Ya, yang disebut dengan dakon matematika itu ini yang Ibu Guru sudah siapkan. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal pembagian tadi, soal cerita pembagian tadi menggunakan dakon matematika. Ya. Sekarang Ibu Guru minta 2 siswa maju untuk menyelesaikan soal pembagian tadi dengan bantuan dakon matematika ini. Coba Vicky dengan Kevin. Nah, sekarang Pak Guru memiliki berapa kacang? 10. Sekarang kamu ambil 10 kacang. Perhatikan yang lain. Tetap perhatikan di depan. Ambil 10 kacang. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Biarkan saja itu. Sudah? Nah, ambil 10 kacang, kemudian sudah sama 10? Masukin dalam 2 dakon. Berarti sudah kurang 2 ya. Sebentar. Sudah kurang 2 ya? Iya. Nah, sudah dimasukin pertama kali, sudah berarti di tangan sisa berapa? 8. Sekarang kurangi 2 lagi, masukin ke dalam 2 dakon. Di tangan sisa berapa? 6. Sekarang masukin 2 lagi. Di tangan sisa berapa? 5. Masukin 2 lagi.
5. Punya Vicky dakon pertama berapa? 5. Dakon kedua? 5. 5. Ya. Nah sekarang siapa yang bisa menuliskan cara penyelesaiannya di papan tulis? Vicky atau Gavin? Gavin bisa? Coba. 10 bagi 2. Dibesarkan sedikit, Gavin. Tulis dibesarkan, tulisannya dibesarkan. Dibuat lebih besar. Nah, boleh. Yang lain perhatikan ya. Yang lain perhatikan. Tepuk tangan untuk Gavin. Katakan Gavin hebat, saya hebat. Gavin hebat, saya hebat. Gavin dan Vicky kembali ke tempat. Sekarang perhatikan di sini. 10 ini tadi 10 biji kacang ya. Iya. Kemudian dibagi kepada dua kelompok ini ya. Iya. Sekarang perhatikan di sini. Yang tadi Vicky dan Gavin masukin pertama kali dua biji kacang ke dalam 2 dakon ya. Setelah dimasukin pertama 2 biji kacang, di tangan sisa berapa? 8. Berarti di sini yang tadi 8 kurang 2 ya. Berarti sisa 6. Kemudian 6 kurang 2. Sisa 4. Kemudian 2 kurang 2. Sisa 2. 2 kurang 2 sisa berapa tadi? 2. Sisa 0. Nah, jadi tadi 10 bagi 2 sama dengan 2 kurang 2 kurang 2 kurang 2 kurang 2 sama dengan 0 ya. Artinya 10 bagi 2 itu 2-nya dikurangi sebanyak 5 kali kan tadi? Iya. Biji kacang merah tadi yang dimasukin di dalam dakon matematika sebanyak berapa kali? Berapa kali dimasukin biji kacang merah di dalam dakon matematika? Sebanyak berapa kali? 10. Sebanyak berapa kali yang dimasukin tadi? 5. Sebanyak 5 kali. Artinya 10 bagi 2 itu 10 bagi 2 itu sama dengan 5 atau 10 bagi 2 sama dengan 2 kurang 2 kurang 2 kurang 2 sama dengan 0 atau 10 bagi 2 itu 2 dikurangi sebanyak 5 kali ya. Hasilnya sampai 0. Bisa paham? Bisa. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh yang kedua. Jadi tadi seperti ini ya. Nih, 10 biji kacang dikurangi 2, sisanya 8 di tangan kan? Iya. Kemudian 8 biji kacang dikurangi 2 lagi dimasukin dalam 2 dakon, sisa 6 di tangan kan? Iya. Kemudian yang 6 di tangan dikurangi 2 lagi dimasukin dalam 2 dakon, sisanya 4. Kemudian yang 4 dikurangi lagi
sampai dengan 0. Iya kan? Iya. Jadi kejadiannya dapat ditulis 10 bagi 2 itu 10 kurang 2 kurang 2 kurang 2 kurang 2 kurang 2, hasilnya adalah 0. Artinya bilangan 10 itu dikurangi bilangan 10 dikurangi 2 sebanyak 5 kali. Ya. Bilangan 10 dikurangi 2 sebanyak 5 kali. Maka bilangan matematikanya adalah 10 bagi 2 sama dengan 5. Kan tadi biji kacang yang dimasukin ke dalam dapur itu sebanyak 5 kali kan? Dimasukin diambil 2 buah kacang, dimasukin ke dalam setiap dapur itu sebanyak 5 kali tadi kan? Iya. Hello? Atau tidak? Sebanyak 5 kali atau 10 kali? 5 kali. Artinya 10 itu dikurangi biji kacang 10 dikurangi sebanyak dikurangi 2 itu sebanyak 5 kali. Maka bilangan matematikanya adalah 10 bagi 2 sama dengan 5. Ya? Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Tentukan hasil pembagian dengan cara bersusun panjang dari 62 bagi 2. Sekarang kalian perhatikan. Kita menyelesaikan soal perkalian ini menggunakan soal pembagian ini menggunakan pembagian korogatif. Ini namanya pembagian korogatif. Hello, perhatikan di sini. 62 dibagi dengan 2. 6 ini menempati nilai tempat apa? Puluhan. 2 ini satuan ya. 6 puluhan dibagi 2 satuan. Hasilnya 6 puluhan ini dibagi dengan 2 satuan yang ini hasilnya berapa? 60 bagi 2 berapa? 2. 60-an, Vicky duduk yang benar. 60-an bagi 2 sama dengan 30-an. Nah sekarang 2 dikalikan dengan 30. 2 dikali dengan 30-an. Hasilnya berapa? 20-an dikali dengan 30. 2 satuan dikali dengan 30-an. Hasilnya berapa? 2 kali 3 berapa? 6. Berarti 2 dikali 30-an hasilnya 60-an. Ya, sekarang kita kurangkan. 2 kurang 0 hasilnya 2. Iya, 2 kurang 0 hasilnya 2 ya. 6 kurang 6 ini 0, jadi tidak perlu ditulis ya. Sekarang 2 ini dibagi dengan 2 yang ini. 2 bagi 2 hasilnya berapa? 2 bagi 2 hasilnya 2 bagi 2 hasilnya 1 ya. Sekarang 2 dikali 1 hasilnya berapa? 2. Nah sekarang 2 kurang 2 berarti berapa? 0 ya. Jadi 62 bagi 2 hasilnya ini 30 tambah 1 berarti berapa? 31. Ini jika menggunakan perkalian korogatif. Bisa paham? Bisa. Apakah di sini ada pertanyaan? Tidak? Ya. Sudah selesai menulis? Nah, jadi seperti contoh yang ini. Perhatikan di sini. Perhatikan dulu. 62. 6 ini menempati nilai tempat puluhan. Dibagi dengan 2.
60-an bagi 2 hasilnya 30-an. Sekarang 2 dikali dengan 30-an, hasilnya ini 60-an. Kemudian kita kurangkan 2 kurang 0 hasilnya berapa ini? 2 kurang 0 hasilnya 2. Kemudian 6 kurang 6 0, jadi tidak perlu ditulis ya. Sekarang 2 ini dibagi 2 hasilnya berapa? 1. Sekarang 2 kali 1 hasilnya 2. Nah, 2 kurang 2 hasilnya 0. Jadi 62 bagi 2 hasilnya berapa ini? 62 bagi 2 hasilnya berapa ini? 31. Iya. Jadi benar yang kalian katakan tadi, bahwa yang disebut dengan pembagian itu adalah pengurangan berulang atau kebalikan dari perkalian. Pengurangan berulang sampai habis atau kebalikan dari perkalian. Jadi di dalam pembagian itu ada pengurangan, ada juga perkalian. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Nah, sekarang Ibu Guru akan bagi kelompok. Nah, sekarang Vicky masuk ke kelompok 1. Gaby masuk ke kelompok 2. Sudah? Nah, sekarang Gaby bisa kursinya taruh di sini supaya bisa kerja kelompok dengan baik. Gaby dengan siapa itu? Gaby, ayo. Sini. Di sini. Gaby sorong ke kiri. Sorong ke kiri di tengah situ. Ya. Nah, sekarang Ibu Guru bagikan LKPD, ditulis nama, ya. Kemudian kalian kerja kelompok, ya. Kerja kelompok. Mas Sanda bisa taruh kursinya di sebelah sini supaya kerja kelompoknya bisa lebih baik. Ini untuk kelompok 2. Nah, soal nomor 1 itu kerjakan menggunakan ini ya. Nomor 1 itu nomor 1 dikerjakan menggunakan media dapur matematika ini, ya. Ambil 12 kacang, kemudian isi dalam 3 dapur, ya. Sampai kacang itu habis. Berapa isi kacang yang ada dalam dapur? Bisa? Seperti yang tadi yang sudah dicontohkan. Bisa paham? Bisa. Nah, ditulis ya. Tulis nama. Kemudian kerja kelompok. Nah, tulis nama. Sebentar, ikuti petunjuk yang ada pada soal. Kerja kelompok. Ya. Sebentar. Sambil kalian kerja kelompok, Ibu Guru berkeliling. Kalau kalian tidak paham, tanyakan ke Ibu Guru lah. Ditanyakan ke Ibu Guru. Bisa? Bisa. Kemudian Ibu Guru akan nilai bagaimana cara kalian bekerja sama di dalam kelompok. Jadi yang tidak bekerja sama, Ibu Guru nilai. Yang bekerja sama, Ibu Guru nilai. Yang tidak bekerja sama berarti tentu nilainya tidak sama dengan yang kerja sama. Ya kan? Iya.
Vicky dari sini juga atau Marvan kamu dari sini. Ini sorong supaya kamu bisa bersama. Atau kita seperti ini? Bisa? Bisa. Oke. Sama sorong. Ambil produk dari masukin di sini. Seperti yang tadi Ambil 12 kaca, isi di dalam setiap dakon. Isi di dalam 3 dakon. Masukin berapa? 2. Berapa kali dimasukkan? Begitu. Berapa kali dimasukkan? Dihitung berapa kali tadi dimasukin? 4 kali dimasukin. Di dalam dakon ada berapa? 4. Berarti langsung ditulis. Ya, tidak usah ribut. Oh iya. Kemudian 3 dikurangkan sebanyak berapa kali? 3 dikurangkan sebanyak berapa kali? 12 tadi dibagi 3. Berarti yang kacang tadi dimasukin berapa kali di dalam dakon? Berapa kali masukin kacang dalam dakon? 3 dikurangi sebanyak berapa kali? 5. Nah, iya. 3 dikurangi sebanyak berapa kali sampai hasilnya 0. Saling kerjasama, bekerja sama ya. Yang tidak kerjasama. Nomor 2 itu dikerjakan dengan cara tersusun panjang. Jadi mana jadi tadi? Kita. Iya, di situ di dalam. Sudah? Nah, sekarang nomor 2 lagi ditulis. Nomor 2 lagi. Iya, dijawab di situ. Seperti yang tadi. Seperti contoh soal yang tadi itu dengan cara tersusun panjang. Seperti contoh soal yang tadi yang sudah ditulis.
saling bekerja sama. Dua kamu ya? Sudah kelompok 2? Kamu kelompok 2 kan? Kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok 1 sudah? Sudah. Sekarang kelompok 1 presentasi di depan. Ambil spidol. Bagaimana menentukan hasil pembagian dua bilangan caca dengan menggunakan pengurangan berulang? Kelompok 2 duduk di tempat. Kelompok 2 duduk di tempat. Sekarang coba kelompok 1 tulis jawabannya dulu di papan tulis. Tulis nomor 1. Kelompok 2 perhatikan. Kelompok 2 perhatikan jawaban kelompok 1. Kalau salah atau tidak sama, jawaban yang salah bisa ditangkap. Kelompok 1 berbaris. Sekarang berbaris kelompok 1. Silakan presentasi punya kelompok 1. Perhatikan kelompok 2. Atau gimana? Atau 12/3 sama dengan 3 kurang 3 kurang 3 kurang 3 sama dengan 0. Nah, bagaimana kelompok 1? Kelompok 2. Apakah jawaban kelompok 1 benar atau beda dengan kelompok 2? Benar atau salah? Benar. Jawabannya benar? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Katakan kelompok 1 hebat, kelompok 2 hebat. 1, 2, 3. Kelompok 1 hebat, kelompok 2 hebat. Nah, sekarang kelompok 2 presentasi. Kelompok 2
Sudah? Sekarang berbaris. Sekarang berbaris. Coba baca 60 dibagi 4. Hasilnya berapa? Coba, siapa yang baca? Ayo, dengar kelompok 1 ya. Iya. 60 dibagi 4 sama dengan 15. Bagaimana kelompok 1? Hasilnya benar atau salah? Salah. Benar atau salah? Benar. Benar ya. 60-an dibagi 4. 4 kali 10 sama dengan 40. Kemudian 60 kurang 40 hasilnya 20. 20 bagi 4 hasilnya 5. 4 kali 5 20. Kemudian 20 kurang 20 hasilnya 0. Jadi hasilnya yang di atas 15. Benar ya? Benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Katakan kelompok 2 hebat, saya hebat. Kelompok 2 hebat, saya hebat. Sekarang mana hasil kalian? Kelompok 2 benar. Kelompok 1 juga. Iya, sama ya. Kelompok 1 juga benar. Oke. Kedua kelompok 1 dan kelompok 2, dari 2 nomor menentukan pengurangan berulang dengan mengatasi cara pembagian dengan cara bersusun panjang. Dua-duanya mendapat nilai yang sangat baik, ya, mendapat nilai yang sangat baik. Nah, sekarang sama-sama kita membuat kesimpulan dari materi kita hari ini. Yang tadi yang sudah kalian pelajari, tumbuhan yang dapat berkembang biak yang menggunakan tunas, ada yang menggunakan biji, ada yang menggunakan umbi dan apa lagi? spora. Nah, kemudian kalau proses perkembangbiakan tumbuhan itu yang secara alami. Kalau yang secara buatan berarti contohnya seperti mencangkok ya. Nah, selain dengan perkembangbiakan tumbuhan, nah, yang disebut dengan pembagian tadi apa? Kurang-kurang. Nah, ada pengurangan berulang sampai habis. Kemudian di dalam pembagian juga ada disebut dengan perkalian ya. Dan di dalam pembagian ada pengurangan, ada juga perkalian. Ya. Nah, kalau tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas, selain tumbuhan pisang, ada tumbuhan apa lagi tadi? Yang menggunakan tunas. Yang menggunakan tunas selain tumbuhan pisang tadi tumbuhan apa lagi? Bambu. Bambu. Kalau yang menggunakan biji selain semangka apa lagi tadi? Durian. Mangga. Banyak ya. Nah, bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan atau tidak? Iya. Duduk yang rapi, sekarang kembali ke tempat masing-masing. Vicky, kembali ke tempat duduk. Sekarang Ibu Guru akan bagikan soal evaluasi untuk mengukur kemampuan kalian dari materi yang tadi Ibu Guru ajarkan. Sejauh mana kalian memahami materi yang sudah Ibu Guru ajarkan tadi. Jadi nanti dikerjakan secara mandiri ya. Tidak boleh menyontek. Duduknya itu dibuat jarak, tidak boleh saling berdempetan. Ya, tidak ada yang ribut.
Disilang ya. Iya. Tulis nama. Jangan lupa tulis nama. Guru bagikan satu ini. Evaluasinya ditulis nama. Ya. Itu ada nama itu kan? Iya. Ada yang tulis nama itu? Ditulis namanya. Langsung disilang, ya. Pilih jawaban yang benar lalu disilang. Seperti biasanya, pilih jawaban yang benar lalu disilang. Tidak usah saling bertanya ke samping teman. Tidak usah saling bertanya ke teman, ya. Jawab sendiri. Nanti yang sudah bisa antar. Yang sudah mari. Yang sudah mari. Langsung taruh. Sudah mari. Namanya jangan lupa ditulis. Namanya jangan lupa ditulis. Marsanda, ini dijawab semua Marsanda. Maksudnya yang lain, Marsanda punya ini belum semua yang dijawab. Ayo. Yang sudah nomor 1 sampai nomor 10 silakan, nomor 8 silakan antar. Yang lain diam. Yang lain diam ya.
Bentar, Ibu periksa dulu hasil kalian ya. Hasil kalian. Marvan, bahasa Indonesianya 75, matematikanya 100. Ambil. Kevin, bahasa Indonesianya 75, matematikanya 75. Novita, duduk yang rapi, duduk yang rapi. Novita, bahasa Indonesianya 75, matematikanya 100. Marsanda, mari Marsanda ambil. Bahasa Indonesianya 75, matematikanya 100. Jenny, 75 dengan 100. Ferdian, bahasa Indonesia 75, matematika 75. Kesia, mana Kesia? Matematika 100, bahasa Indonesia 75. Vicky, bahasa Indonesia 75, matematika 100. Adi, matematika 100, bahasa Indonesia 75. Nah, oke. Hari ini kalian semua mendapat nilai yang baik dan sangat baik ya. Ada yang 75 memenuhi kategori baik dan yang 100 matematika itu memenuhi kategori sangat baik. Halo. Karena hari ini kalian belajarnya dengan semangat, mendapat nilai yang baik dan sangat baik. Seperti biasanya, yang memenuhi kriteria penilaian baik dan sangat baik berarti dia mendapat reward atau hadiah. Ya? Guru bagikan hadiah ya? Iya. Mari Marvan dan kamu tiga langsung maju ke depan. Ayo. Dapat nilai 75 dan 100 kan? Baik dan sangat baik. Kevin dengan Vicky, mari. Kevin dapat nilai berapa? 75. Bahasa Indonesia nya juga 75, matematika juga 75 ya. Vicky 75 dengan 100. Yang keempat mari maju. Yang sudah kalian pelajari itu apa saja? Matematika. Matematika, dalam matematika tentang apa tadi? Bahasa Indonesia. Tentang apa tadi dalam matematika? Pembagian bilangan ya. Dalam pembagian itu ada pengurangan ya, ada juga perkalian. Kemudian selain itu ada belajar tentang apa lagi tadi? Bunga cucur bebek. Bunga cucur bebek atau perkembangbiakan tumbuhan ya. Yang kalian paling sukai dari pembelajaran hari ini apa? Hello. Yang kalian paling sukai dari pembelajaran hari ini apa? Semua. Apa saja? Bunga. Belajar tentang bunga, apa lagi? Pisang. Bambu, pisang. Nah, apakah dari pembelajaran hari ini kalian semua sudah paham? Sudah. Atau ada yang masih bingung? Tidak. Semua sudah paham? Sudah. Oke, hari ini kegiatan pembelajaran kita sampai di sini ya. Iya. Nah, untuk itu Ibu Guru ingatkan lagi. Hari ini yang sudah kalian pelajari, sebentar pulang di rumah, tetap minta mama dan papa untuk dampingi kalian belajar di rumah ya. Iya. Karena minggu depan itu sudah ulangan. Ya, minggu depan kita ulangan akhir semester. Jadi sebentar pulang di rumah yang sudah belajar hari ini, belajar kembali, ulang kembali ya. Iya. Iya. Nah,
ucapkan terima kasih karena semuanya sudah belajar dengan semangat, mendapat nilai yang baik dan sangat baik. Ya, semoga ulangan nanti semua bisa menjawab soal dengan benar. Ya, yang punya tugas berdoa hari ini mari maju ke depan. Mari. Ambil akad dulu. Tuhan, sekarang kami mau pulang. Tolong jaga kami di jalan. Terima kasih Tuhan. Amin. Siap,